bagi kami. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini Engkau menuntun langkah hidup kami. Kami percaya Engkau akan menyelesaikannya. Kalau Engkau yang menyelesaikan segala kehidupan kami tidak takut apapun. Sebab kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan namanya. Kotia sanggata paya sakata paya sakata yase. Kiata paya kata ya sakata yase. Musim boleh berganti. Kehidupan kami boleh berganti. Kami tidak takut Tuhan. Sebab kami percaya Engkau selalu menyediakan segala keperluan kami. Engkau ada di pihak kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kurya syanata ya syakata ya syakata ya syakata ya se. Tiara maya syakata ya syakata ya guru. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kata ya syakata maraya se. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin bahwa Tuhan ada bersama kita, memberkati kita. Yes, amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu
bayasa katayasa narayase. Kotiasana namayasa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang jalan berkenan akan Tuhan, yang hidupnya kudus, hidupnya benar di dalam Tuhan. Kiasa kata payasa kata yasangayasa. Sebab apa yang Kau tabur Engkau tuai. Kata yasa kata payasa nama yasa kata yaku. Si kita tanata ya kata yaku ini kita yasa ngana yasa kayase. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami melihat luar biasanya Engkau bagi setiap kami. Pertolongan-Mu yang luar biasa sampai detik ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya Abah. Syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami melimpah pada saat ini. Kami mau bersorak lebih lagi bagi-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari saya undang kita berdiri, kita bersukacita. Bergerak buat Tuhan ya. Tubuh jiwa roh ya, ingat ya. Tubuh jiwa rohmu menyembah Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Inilah zaman Elia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
apapun Tuhan kita, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau taat Tuhan akan perintah-Mu. Kami mau memegang setiap janji-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menyertai kami. Apapun itu Tuhan, kami mau taat, setia, mendengar akan setiap perintah-Mu dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ikarapa ya syakat apa ya syukur. Terima kasih Yesus. Tuhan terima kasih. Engkau yang melihat ketaatan kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup memberikan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukannya. Ku yakin Tuhan jawab setiap
kasih Tuhan. Tuhan, ajari kami melakukan perintah-Mu. Amin Tuhan. Supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Dinyatakan dalam hidup kami. Supaya kami pergi dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih. Supaya nama-Mu ditinggikan Amin. di seluruh bumi. Amin. Tuhan ajari kami, ubahkan kami, pulihkan kami, Amin. berkati kami. Amin. Demi nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Saudara diberkati. Puji Tuhan, kita masih ada sampai hari ini dan terima kasih buat worship team. Saya sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan seperti kita sudah berada di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, saya pada sepanjang hari ini berbicara tentang Mazmur 126 dan sebetulnya Mazmur itu adalah tentang pemulihan. Itu adalah satu di antara nyanyian ziarah. Ya, saudara bisa buka Alkitab saudara, Mazmur 126. Oke. Saudara-saudara, mayoritas para penafsir Alkitab menafsirkan pasal ini, Mazmur 126 ini sebagai bagian daripada suatu nyanyian yang merefleksikan keluarnya orang Israel dari perbudakan di Babel. Nah, di dalam pasal ini, nyanyian ini saya membaginya dalam 3 bait, ya, 3 stansa, 3 bait. Jadi nyanyian ini ada 3 baitnya, ya. Bait kita baca dulu sama-sama ya, 1, 2, 3 ini ayat 5 dan ayat 6. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa pemulihan itu akan terjadi di hari-hari ini bagi gereja. Tidak ada amin? Karena kalau saudara tunggu dipulihkan di 7 tahun the great tribulation, gak ada gunanya. Harapan saya adalah kita sudah pergi terangkat sebelum kesusahan besar. Dan seperti saya selalu mengatakan, saya melihat banyak orang Kristen tidak ready untuk rapture. Ingat baik-baik, dengar baik-baik, simpan baik-baik. Kalau saya melihat cara hidup orang Kristen hari-hari ini, benar-benar not ready to rapture. Tidak siap untuk pengangkatan. Siapnya justru adalah masuk kesusahan besar. Saya tidak siap untuk masuk kesusahan besar. Saya lebih siap untuk rapture. Bilangin saya siap. Ya. Nah, jadi saya yakin bahwa pemulihan itu tidak harus terjadi di masa ini kepada gereja, kepada orang Kristen. Sebab dengan cara itulah dunia akan melihat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Lalu mereka bertobat, lalu mereka diselamatkan. Amin. Oke, jadi 3 bait daripada nyanyian ini. Bait yang pertama, ya. Jadi tema dari lagu ini adalah Tuhan mengubah air mata menjadi tertawa. Amin. Sudah berapa lama saudara nggak bisa tertawa? Saudara nangis terus ya. Ya. Jadi tema dari nyanyian ini, hari ini saudara harus dipulihkan. Tidak dapat tidak, kita harus dipulihkan di masa-masa ini seperti nyanyian kita ya. Ini adalah tahun di mana kita harus dipulihkan. Oke, bait yang pertama itu adalah ayat 1 dan ayat 2. Dari Mazmur ini sedang berbicara merefleksikan masa lalu. Masa ketika Tuhan membawa orang-orang Israel kembali dari pembuangan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita.
Keadaan kita seperti orang yang bermimpi, ya. Jadi seperti sebuah mimpi, saudara. Mereka mengalami itu benar-benar adalah mimpi. Karena saudara itu sulit sekali. 70 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang. Dan mereka sudah membangun rumah-rumah mereka. Mereka sudah, anak-anak sudah sekolah. Mereka bahkan ada yang lahir di sana, bahkan mereka ada juga yang bekerja di istana, dan sebagian orang sudah mapan, saudara. Sudah tidak berpikir untuk memulai satu kehidupan yang baru, lalu Tuhan melakukan satu perubahan, satu keadaan yang di luar nalar sampai mereka berpikir, sepertinya kamu harus cubit aku sepertinya mimpi. Mestinya ini adalah sebuah mimpi. Tapi mereka menemukan diri mereka dalam perjalanan kembali ke tanah perjanjian. Itu adalah suatu hal yang memang hanya bisa terjadi di dalam mimpi atau cerita, saudara. Hayalan, tapi itu terjadi. Jadi mereka sedang melihat kepada masa lampau bagaimana cara Tuhan yang ajaib itu memulihkan mereka. Lalu pada masa kini di dalam ayat 3, katakan masa kini. Mereka berbicara tentang Tuhan yang memulihkan. Keyakinan bahwa Tuhan di masa lampau, pengalaman mereka kembali dari pembuangan itu harus menjadi tonggak sejarah yang mengokohkan keyakinan mereka bahwa Tuhan di masa lampau adalah Tuhan yang hari ini sanggup memulihkan kita dan memberikan kita masa depan. Ayat 5, ayat 4 sampai ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi judulnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Gitu ya. Jadi maksud dari Mazmur ini ada pengharapan. Ya kita bicara tentang dibagi 3 itu, ya. Masa sekarang dan masa depan. Jadi saudara-saudara, apapun yang saudara sedang alami hari ini, ketika saudara memasuki masa-masa yang berat, waktu-waktu yang sulit, di mana saudara bangun tidur setiap hari dengan menangis, hanya untuk pergi tidur lagi sambil menangis. Setiap hari sampai saudara tidak bisa melihat jalan yang ada di depan. Nah hati saudara bertanya-tanya, Tuhan, inikah semuanya yang Engkau lakukan untuk aku? Dan jikalau kebahagiaan itu ada, kapan giliranku berbahagia? Terus menangis. Seperti tidak ada jalan, maka saya beritahu kepada saudara bahwa Mazmur 126 akan menjadi strong medicine for your soul. Obat yang mujarab untuk jiwa saudara. Mazmur 126 akan menjadi powerful message for hope. Akan menjadi pesan yang penuh kuasa, yang sanggup membangkitkan pengharapan saudara. Apapun keadaan yang saudara sedang hadapi pada saat ini. Amin. Saya mendapatkan sebuah kesaksian yang sangat menarik pada hari kemarin. Sepasang suami istri menceritakan pengalaman mereka ketika tahun lalu, waktu suaminya terkena COVID, lalu masuk rumah sakit, dan kemudian dokter menemukan penyakit lain, gagal ginjal. COVID, gagal ginjal. Dan dia sembuh, tapi belum selesai. Karena kemudian dia kehilangan pekerjaannya sampai 0. Anak-anak sedang sekolah. Dan pria ini, dia bekerja di Pertamina, saya kira itu adalah ladang yang subur. Kalau saudara seorang ASN, saudara tahu bekerja di Pertamina, terutama di masa-masa lampau itu ladang yang sangat subur. Dia kehilangan sampai 0. Dan istrinya berkata, Tuhan, mengapa aku? Mengapa harus aku yang mengalaminya? Kenapa bukan orang lain? Tapi dia bilang, hari ini saya lihat, saya telan itu firman bulat-bulat. Saya liatin apa yang saya hasilkan. Sama besarnya yang dihasilkan oleh suami saya. Tepuk tangan dong.
Dia bilang Tuhan itu ajaib loh. Dia bilang pada suaminya, "Pah, tenang saja. Papa santai. Jangan pikiran. Tidur saja, tenang saja, senang-senang saja. Bagiku yang penting engkau masih menemani aku." So sweet, punya bocah kayak gitu ya. Luar biasa, yang penting engkau ada menemani aku. Dan walaupun hati saudara bertanya-tanya kapan ini berakhir, kapan semua ini akan berlalu, kabar baiknya Tuhan mengubah air mata menjadi tertawa. Apakah saudara menganggap hal ini sangat sulit? Saudara, di dalam Alkitab kita, kenyataannya walaupun kita ingin hidup itu berjalannya mulus, kita ingin semua terus naik dan tidak turun, tetapi kenyataannya hidup itu tidaklah mudah seperti jalan tol. Perjalanan kita tidak selalu rata. Betul ya saudara ya? Amin. Tidak selalu rata. Mazmur 126 mengajarkan kita, Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi tertawa, ratapan menjadi tarian, duka cita menjadi sukacita. Dan saya tidak mau bahwa kita hanya mengingat tentang peristiwa itu, tidak hanya refleksi saja, tidak hanya percaya, tetapi Tuhan itu melakukannya sekarang di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan dan kehidupan saudara dan saya. Apakah pengalaman saudara terlalu sulit? Lebih sulit apa yang dialami oleh bangsa Israel untuk bisa kembali ke tanah perjanjian. Seperti saya katakan kepada saudara, jika hidup Anda berada dalam situasi yang sulit dan nampaknya mustahil, ingatlah jauh lebih sulit, lebih mustahil untuk umat Tuhan kembali dari pembuangan. Sebelum saudara merenungkan bagaimana Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita, saudara bisa pergi ke Mazmur 137 dan saudara menemukan pengalaman mereka yang dicatat di sana ketika mereka dibawa ke dalam pembuangan. Mazmur 137 itu judulnya Di Tepi Sungai-Sungai Babel. Saya mau baca beberapa ayat saja saudara. Ayat 2 dan 3, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita, perdengarkanlah nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta menyanyikan nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Sebelum kita melihat sukacita mereka, lihatlah ini pengalaman mereka. Di mana mereka dibawa sebagai tawanan. Walaupun mereka sudah mapan di sana, tapi ada pepatah yang mengatakan hujan emas di negeri orang. Lebih baik hujan debu di negeri sendiri. Walaupun mungkin mereka sudah mapan di sana, tapi statusnya tetap budak saudara. Ya kan? Kan sudah sebaik-baiknya orang kerja. Lebih baik saudara jadi budak buat diri sendiri dan bos bagi diri sendiri. Ya oke, setuju? Ya itu prinsip saya. Lebih baik saya jadi budak untuk diri saya dan jadi bos juga untuk diri saya sendiri. Walaupun gaji saya besar, saya tidak mau diperbudak orang lain. Betul? Gak mau saudara. Itu prinsip saya sejak saya muda. Saya mengatakan tidak boleh ada orang memesan harus khotbah apa. Cuman Tuhan yang boleh memesan. Saya bukan hamba orang, saya tidak cari makan dengan pelayanan. Saya hambanya Tuhan. Hujan emas di negeri orang masih lebih baik hujan debu di negeri sendiri. Benar enggak? Di tempat sendiri. Saudara berkelana kemanapun, saudara menikmati hotel bintang 5, saudara menikmati kemewahan. Ingat rumah enggak? Ingat enggak? Enak tidur di hotel, benar. Tapi saudara tidak senikmat di rumah. Saudara bisa dasteran, saudara bisa keluar pakai sandal, enggak pakai sandal. Saudara bisa nongkrong, kaki dua diangkat. Tapi kalau di tengah orang lain, walaupun itu hotel, saudara makan dengan pejabat-pejabat, boleh enggak kaki diangkat? Enggak boleh. Saudara boleh ngomong sampai ketawa kakak sambil makan, enggak boleh, enggak sopan. Jadi walaupun mereka mapan, pulang ke tanah air, bayangkan itu adalah kota tercinta,
kota di mana Allah tinggal bersama dengan umatnya. Dan mereka pulang. Jauh lebih sulit mereka daripada saudara dan saya. Sekarang perhatikan tentang Ayub. Kalau saudara menganggap apa yang saudara alami nampaknya mustahil, lihatlah Ayub. Ayub lebih buruk, Ayub lebih sulit saudara. Tetapi dalam Ayub 42 ayat 10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepadanya berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Bayangin saudara, saudara kalau saudara misalkan ditipu orang, rugi masih ada modal, rumah masih punya, kerjaan masih punya. Ini orang habis semua dalam sehari, anaknya mati semua, ternaknya habis, kekayaannya ludas, istrinya juga mengingkari dia. Sudah itu kesehatan, kalau masih sehat sih masih mending, saudara, ini habis. Dan dari sini saya belajar satu hal, bahwa nyawa orang itu tidak melekat di dalam tubuhnya, tapi dalam genggaman Tuhan. Sampai orang itu bukan cuman punya kulit, lunglit. Ayub sendiri berkata, orang, sahabatku, pembantuku, karyawanku, bukan karyawan, budakku, lihat aku aja mau muntah. Bau saudara, bukan cuma kulit balut tulang, tapi kulit itu juga sudah rusak, luka, bau, tidak ada pengharapan. Tapi saya percaya bahwa nyawa orang bukan di kulit, bukan di daging, bukan dimanapun, tapi dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Tuhan pulihkan dia 2 kali lipat, dia jadi kaya raya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bukan? Amin. Sebuah kisah lain tentang Petrus. Pada suatu malam dia sudah ada di tahanan, dan besok Herodes akan menghukumnya. Dia tidur. Itu istimewanya anak-anak Tuhan. Mau mati besok, hari ini tidur. Luar biasa, atau bisa tidur nyenyak. Ini orang gak kenal Tuhan. Punya apa-apa gak bisa tidur. Ini orang tinggal nyawa aja, besok mau selesai masih tidur nyenyak. Lalu malaikat Tuhan datang, dibuka semua belenggunya. Lalu ditepuk dia bilangin, keluar. Dia keluar. Petrus bilangin, dia tidak punya ide bahwa ini adalah malaikat yang melakukannya. Pikirnya dia melihat sebuah vision. Tapi Tuhan yang mengubah tangisan menjadi tertawa. Dia benar-benar keluar. Siapa lagi saudara? Tentang Sarah. Tidak ditulis bahwa Sarah menangis. Tetapi saudara tahu apa artinya seorang wanita yang karena mandul suaminya mengambil perempuan lain, dan perempuan lain tuh masih mending gak selevel saudara. Itu sebetulnya adalah pembantunya dia. Gimana tuh rasanya? Terluka harga dirinya. Tidak disebutkan Sarah menangis, tapi saya yakin Sarah telah menangis bertahun-tahun dalam hidupnya karena keadaannya itu. Sampai satu hari malaikat datangnya, tahun depan kamu akan punya anak. Dia ketawa. Tapi kemudian Alkitab mengatakan dia benar-benar hamil. Lalu Sarah mengatakan, Tuhan membuat aku tertawa. Mulai sekarang setiap orang yang melihat aku akan tertawa. Tuhan mengubah tangisan menjadi tertawa. Say yes. Tuhan sangat luar biasa. Saya tidak bisa memulihkan diri saya. Saya tidak bisa memulihkan masa depan saya. Saya tidak bisa melakukannya untuk saudara. Saudara tidak punya kemampuan melakukannya. Tidak ada orang bisa memulihkan saudara. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan yang melakukannya. Kalau Tuhan melakukannya, luar biasa. Membayangkan tentang ini semua, saya itu seperti membayangkan diri saya menjadi penyanyi profesional, nyanyi di depan Vladimir Putin. Aneh saudaraku. Itu mimpi, saudara, kayak mimpi kan. Tapi itu yang mereka alami saudara. Apalagi sekarang saudaraku. Kondisi sekarang.
Saudara, orang bilang asal bisa hidup aja. Minyak goreng aja itu bisa naik. Hari-hari ini minyak goreng merangkak naik. Bulan depan mungkin sudah jalan terus lari. Kan sekarang baru merangkak. Dulunya kita seperti SpongeBob. Tertawa, gembira, bikin apa-apa jadi, bikin apa-apa jadi. Tapi kenapa sekarang hidup berubah seperti Squidward? Setiap hari mengeluh. Tahu Squidward? Ya. Setiap hari mengeluh, setiap hari menggerutu. Minyak goreng naik, lombok naik. Udahlah saudara, rebus-rebusan aja supaya kita sehat ya. Saya bilang Bude, ya Bude, nanti besok beli kelapa 3, saya bisa bikin minyak goreng loh. Ya mau ya, yang ori. Ori dari kelapa. Itu minyak untuk kesehatan ya. Kalau mau datang ke rumah saya tak tunjukin caranya. Ori tanpa pemanasan. Nah itu membuat kita jadi kreatif kan. Saya pikir, saya kemudian kenapa dari dulu saya tidak bikin minyak dari kelapa tanpa pemanasan. Bisa menghasilkan minyak bening dari kelapa. Malah lebih sehat ya. Mahal loh ya. Pemulihan terjadi karena kita percaya Tuhan adalah pemulih. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Jadi bukan kita yang memulih, Tuhanlah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Kita baca kembali ayat ini, 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara perhatikan yang kedua, 2 saja, gak banyak. Yang pertama, kalau saudara percaya Tuhan memulihkan saudara, pasti terjadi. Harus terjadi, menurut saya harus terjadi. Karena di belakang saya akan kasih tahu 2 alasan mengapa saudara dan saya pasti dipulihkan. Ada 2 alasan saja di ujung. Saudara baca kalimat ini bahwa mereka menabur. Katakan menabur. Artinya mereka bekerja. Mereka melakukan bagian mereka. Oke? Saudara ingat waktu khotbah tentang talenta. Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Dan yang menerima 1 pulang ke rumah lalu dia sembunyikan itu lalu dia tidur. Saudara pastikan walaupun engkau menerima 1, engkau sedang mengusahakan hidupmu. Tidak ada amin. Harus. Ada bagian yang harus saudara kerjakan sendiri. Saudara tidak bisa tidur bangun dan berharap nanti mujizat terjadi saya dipulihkan. Tidak. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Amin. Kalau enggak ada yang dikerjakan, saya tidak yakin Tuhan memberkati para pemalas. Tidak ada. Bahkan pemalas dikritik dalam Alkitab. Oke? Jadi ada bagian, sekarang pertanyaan saya, kenapa orang-orang ini menabur sambil menangis? Lebay. Waktu saya pergi ke Tobelo, saya lupa menceritakan sebuah kisah waktu kami turun dari perahu, dari sungai. Saya turunkan kaki saya, lalu saya menginjak posisi yang salah, lalu saya jatuh. Saudara tahu saya menjaga diri saya supaya enggak jatuh. Kenapa? Karena faktor U. Saya enggak mau jatuh, tapi saya benar-benar jatuh. Jatuh kepleset, seret lalu jatuh seperti ini. Saya pikir, saya bangun tuh saya pegang-pegang. Puji Tuhan, saya enggak ada yang patah. Tapi bagian ini biru, lalu bagian ini keluar darah. Dan saya lebay. Dalam hati saya mulai lebay. Tapi saya ingat berapa banyak darah yang diteteskan dari salib untuk menyelamatkan saya. Dan saya gembira. Mengapa mereka menabur sambil menangis? Kenapa mereka kerja sambil menangis? Saudara lihat bahwa mereka itu mempunyai tantangan yang luar biasa. Bangun bait Allah aja tantangannya luar biasa. Mereka direndahkan. Mereka diremehkan. Mereka dianggap gak bisa. Ketika saudara memulai sesuatu dari nol dan saudara lihatin orang lain. Nampaknya hidupnya lebih mudah. Sedangkan saudara merasa tidak bisa apa-apa. Nah itu seringkali kita mulai kecewa dan kita berhenti. Kenapa mereka menabur sambil menangis? Mereka kerja keras, mereka berjuang. Jadi tidak apa-apa kalau saudara sambil menangis. Yang penting adalah saudara tetap ada di jalur itu. Oke? Kita mempunyai sebuah lagu yang
bagian refrain mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Saudara mungkin mau mengatakan, Tuhan tapi aku sudah coba semuanya. Semua yang aku bisa sudah. Tapi gak ada hasilnya. Tenang, engkau harus tetap ada di sana. Sebab yang membuat engkau pulih adalah Tuhan, bukan dirimu sendiri. Kau hanya perlu tetap ada di sana. Amin. Kau hanya perlu ada di sana. Saudara bilang, kenapa? Terus saudara lihat tadi itu. Kenapa juragan 99 bisa berhasil? Sebab kalau juragan 88 namanya obat salep. Salep kulit 88 itu kan, ingat ya. Kenapa dia nampaknya mudah sekali bisa beli pesawat jet? Kenapa? Dan aku gak bisa apa-apa. Saudara, ya baca ini, 1, 2, 3. If you don't work and fight for what you want, don't complain and cry over what you lost. Kalau kamu tidak mau berjuang untuk apa yang kau inginkan, jangan nangis, jangan kecewa, jangan komplain untuk apa yang hilang dari hidup saudara. Hidup berjalan dan banyak akan hilang dari kita, kekuatan, kesempatan. Benar? Amin. Akan hilang. Kalau engkau tidak berjuang sekarang, jangan nangis saat semua itu hilang dari hidup saudara. Apa yang membuat mereka berhenti berjuang? Karena mereka melihat orang lain lebih sukses dari kita. Karena orang lain merendahkan kita. Kita nggak dihargai. Kelelahan. Dengar saya saudara. Reynald Kasali mengatakan saudara. Bahwa generasi sekarang. Adiknya generasi milenial. Itu disebut sebagai the strawberry generation. Generasi strawberry. Kenapa disebut generasi strawberry? Jadi strawberry generation itu mungkin generasinya setelah Bu Nancy, setelah Bu Berna, ya, ke Kristi, ke siapa, itu generasi bawahnya. Reynald Kasali menyebutkan mereka katanya pertama kali dideteksi ini adanya di Taiwan. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang lahir di kondisi yang serba cukup. Betul ya? Orang tuanya udah mapan, gak pernah susah, gak usah berdoa udah ada ya. Dimodali, di rumah tinggal nempati. Tidak ada usaha, jadi mereka memang sudah, mereka menjadi generasi yang rapuh, yang mudah luka, yang kesenggol sedikit, aku butuh healing, self reward ya, perlu menghargai diri sendiri. Hey, kalau engkau tidak pernah sembuh dan setiap hari hanya berharap supaya seseorang datang dan berkata, kamu berharga, kamu akan baik-baik, Tuhan mengasihi engkau. Dengarkan saya, pergi ke klinik healing center, saya selesaikan masalah saudara. Kalau setiap hari engkau harus didorong dan mengatakan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi engkau akan baik-baik, engkau sangat berharga, besok lagi seperti itu, besok lagi. Have you any problem? Apa masalahmu? Do you understand? Amin. Saudara tahu bahwa engkau harus belajar seperti Daud. Pada akhirnya semua orang akan belajar seperti ini. Karena orang tidak suka mendengar keluh kesah kita. Setuju saudara? Memang orang mau nunggu saudara muter keliling dan minta duit dari mereka. Mau? Gak ada yang mau. Masih lumayan kalau Bu Sarah mau. Kalau yang lain saya percaya gak ada yang mau. Lo muter orang kerja keras. Lo harap mujizat jatuh dari enggak. Saudara lihat Daud. Saudara harus belajar. Mau atau tidak mau harus belajar seperti Daud. Tetap berjuang walaupun sendiri. Ketika semua orang berdiri dengan batu di tangan. Istri anak gak ada. Modal gak ada. Daud menguatkan dirinya. Daud tidak memanggil malaikat menguatkan dia. Betul Bu? Daud tidak mencari pertolongan. Daud tidak minta tolong. Daud menguatkan dirinya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika semua orang
tidak memberikan dukungan, semua orang membelakangi saudara. Daud memutuskan untuk terus berjuang walau sendiri. Lihatlah ketika dia menghadapi Goliat, semua orang menjadikan dia sebagai umpan. Benar enggak? Ini anak kecil tanpa perlindungan apa-apa. Dia menjadi umpan, dia maju sendiri. Tapi seperti saya katakan kepada saudara, satu orang plus juru selamat sudah menjadi mayoriti. Dia maju sendiri. Satu hari di Kehila, dia itu sedang dikejar-kejar. Lalu Kehila diserang. Dia ajak anak buahnya, ayo kita pergi bantu Kehila. Mereka bilang apa? Kita di sini aja sudah kesulitan, kurang kerjaan. Tapi Daud tanya ke Tuhan, Tuhan, aku pergi enggak? Tuhan bilang pergi. Aku bisa meluputkan mereka enggak? Bisa, pergi dia. Saudara tahu, Yesus itu berjalan ke salib seorang diri. Ada masa-masa saudara seorang diri. Kalau saudara tidak belajar untuk kuat dan hanya mencari, setiap orang akan datang dan mengatakan, kamu akan baik-baik, kamu begini, kamu begitu. Kamu akan jadi stroberi. Luka terus dan luka terus dan luka terus. Ketika Paulus di penjara, dia bilang apa? Dia tulis surat kepada Timotius, dia bilang, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang mendampingi aku. Tidak ada loh. Di mana tuh orang-orang yang pernah ditolong Paulus? Di mana tuh orang-orang yang mendengar Injil? Di mana tuh orang-orang yang diselamatkan melalui pelayanan Paulus? Enggak ada. Tapi dia bilang, tapi Tuhan mendampingi aku. Cukup. Kita harus belajar kuat apapun keadaannya. Mungkin tidak seberapa, tetapi begitu saudara tetap ada di situ, Tuhan akan memulihkan saudara. Kita harus pulih sekarang. Tahun-tahun ini tidak banyak tahun, saya selalu menanyakan Tuhan, apa engkau akan datang 10 tahun lagi Tuhan? Kalau 10 tahun, masih 10 tahun lagi, tolong beli tanah di depan itu Tuhan. Saya mau pakai buat parking area, buat playground for kids. Saya mau membuatnya menjadi youth center sama tanah yang di belakang ini Tuhan. Tolong dibeli Tuhan. Saya suruh beli, gak bisa Tuhan, gak punya. Tapi tolong Tuhan beliin kalau masih 10 tahun lagi. Kan masih bisa youth berkumpul ya Pak Sansan. Kalau mereka kumpul di sini, kumpul di warung di mana saya rindu. Lihat mereka kumpul di situ free wifi, mereka bisa ngobrol, ketemu pacar di situ, ketemu suami istrinya di situ ya. Ada ruang konseling, ada mini studio ya. Ada perlengkapan apa di situ. Saya berdoa kalau 10 tahun lagi. Tapi kalau kurang dari 10 tahun ya wis ra usah. Tapi saya masih percaya pemulihan akan terjadi hari-hari ini. Segera. Karena dua hal ini saudara. Yang kedua adalah pemulihan itu terjadi oleh karena mereka tidak menyerah untuk berjuang. Oke, amin. Nah, pemulihan itu kenapa saya katakan harus terjadi. Ayat ini, ayat 5. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita maka kita bersukacita. Pemulihan itu terjadi. Supaya Tuhan dipermuliakan. Satu. Waktu orang-orang lihat, wow, ini pasti bukan tangan manusia. Orang-orang di sekitarnya bilang, Tuhan yang melakukan. Tuhan telah melakukan. Yang kedua, supaya umatnya bersukacita. Ya, saudara punya anak, senang lihat anak bersukacita atau ngelihat anaknya susah? Senang melihat mereka bersukacita. Dua hal ini adalah alasan mengapa saya percaya pemulihan pasti terjadi. Sudah berapa lama engkau menangis? Sudah berapa lama engkau bergumul dan tidak ada jalan? Jalani prosesnya. Pastikan engkau ada tetap berjuang. Tuhan yang membuat engkau berhasil. Tuhan yang memulihkan engkau. Pasti pulih. Karena dua alasan ini supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya kamu bersuka cita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur Bapa. Mari kita memberikan respon yang baik terhadap firman Tuhan. Tuhan yang telah menolong saudara di masa lampau. Tuhan yang sama ada hari ini. Untuk memberikan masa depan yang terbaik
memulihkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Apa yang hilang dari hidup saudara, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari berdiri bersama-sama. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, Kau ku percaya. Haleluya Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara, saya berdoa untuk saudara. Apakah ada sesuatu yang nampak mustahil? Saudara bilang sulit sekali. Itu seperti Bu Sarah mau menyanyi di depan Vladimir Putin. Jauh lebih sulit orang Israel bisa kembali loh. 70 tahun sudah lewat. Jauh lebih sulit Ayub itu bisa jadi kaya lagi 2 kali lipat. Sudah hancur semua, gak ada modal. Penyakitan lagi. Jauh lebih sulit
bagi Petrus untuk bisa keluar dari penjara. Jauh lebih sulit bagi Sarah 90 tahun menopause, mandul, bisa punya anak. Jauh lebih sulit. Saudara, percaya Tuhan adalah pemulih. Lakukanlah bagian saudara. Tetap ada di garis perjuangan saudara. Sudah mau angkat tangan kepada Tuhan, saya berdoa untuk saudara. Tuhan, apa yang kami hadapi nampaknya mustahil. Sukar sekali. Itu seperti mimpi. Itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi kami percaya ini bukan tentang kami, tapi tentang Tuhan. Tuhanlah yang memulihkan. Kami tidak bisa, orang lain terbatas. Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Jadi aku berdoa, Tuhan, nyatakanlah pemulihan-Mu, mujizat. Kuatkan kami walaupun kami direndahkan, walaupun orang tidak menghargai kami, walaupun orang underestimate tentang kami. Melihat kami gak ada apa-apa, gak mungkin bisa berhasil. Tapi ini tidak tentang kami, ini tentang Tuhan yang adalah pemulih. Pulihkan kami. Aku percaya Engkau akan pulihkan gereja. Engkau akan pulihkan mimpi, visi gereja ini. Supaya nama-Mu dipermuliakan dan umat-Mu bersuka cita. Teraikan firman-Mu tempat terbaik di hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Mari berdoa. Bapak, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, persembahan-persembahan khusus karena kami mengasihi Engkau. Kami tidak pernah takut kekurangan. Kami tahu uang yang keluar itu pergi dan mereka akan muter dan kembali lagi kepada kami. Karena semuanya ada dalam rencana Tuhan. Tuhan limpahkan berkat-Mu di atas kami dan jadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, amin. Sampai Elia
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.